Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama. Nah, di sini kita akan membahas materi tentang networking model. Di pembahasan pertama yaitu ada pengenalan networking model. Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking model, ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Nah, pembahasan kedua yaitu definisi networking model. Sebelum networking model ada, setiap vendor atau memiliki networking modelnya masing-masing, karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, atau bisa disebut juga dengan Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI Server Layer Model. Lanjut. Nah, di sini ada contoh gambar before after networking model. Nah, yang di sebelah kiri ini itu sebelum mengenal networking model atau belum kenal networking model. Nah, di sini juga ada aplikasi, alamat of the server, kabel 1 dan 0, enkripsi, mengirim pesan, meriksa kesalahan. Jaring ini akan sulit dimengerti dan diimplementasikan. Nah, yang di sebelah kanan ini sudah mengenal networking model. Jadi ininya sudah tersusun rapi, kayak aplikasi, presentasi, sesi, transport, jejaring, tautan data, dan fisik. Nah, yang ini mudah dikelola karena tempat terstruktur, setiap komponen memiliki bahasa yang sama untuk berkomunikasi. Nah, yang tiga ini, yang aplikasi, presentasi, sesi, itu sebagian besar perangkat lunak. Sedangkan yang 4 ini, transport, jejaring, tautan data, dan fisik, sebagian besar perangkat keras. Oke, kita lanjut. Sini ada pengenalan OSI layer networking model, yaitu ada 2. Networking sekarang menggunakan TCP IP model. Ini karena TCP IP lebih AIMS atau formal dibanding OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Oke, lanjut lagi ya. OSI model. Nah, OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecahkan proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi, untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Kita lanjut lagi. TCP IP model, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model.
dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Oke, lanjut lagi. Sini ada cara kerja TCP/IP. Yang satu, memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layar. Paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Yang ketiga, paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layar TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penjamahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, di sini ada contoh cara kerja jaringan TCP/IP. Nah, ini pengirim dan yang ini penerima. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada contoh gambar struktur OSI dan TCP/IP model. Nah, di sini ada tingkatannya ya. Ada physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Nah, yang tiga ini digabung menjadi satu, jadi application di sini. Sedangkan yang data link dan physical diubah atau disatukan menjadi link. Yang ini sama saja seperti yang ini. Oke, kita lanjut. Struktur TCP/IP model. Application layer atau lapisan aplikasi, yaitu melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan protokol HTTP, RTP, SMTP, dan lainnya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada contoh gambar TCP/IP application layer. Nah, contohnya kita mengetikkan di Google Chrome, yaitu www.youtube.com. Nah, si pengirim ini akan mengirimkan datanya ke browser. Nah, di browser itu dikirim lagi ke web browser atau HTTP request. Nah, di sini akan disaring datanya. Lanjut lagi ke HTTP response. Nah, di sini juga akan diubah datanya. Terus terakhir web page. Nah, kita lanjut lagi. Struktur TCP/IP model. Yang ke satu, transport layer atau lapisan transport. Yang satu, mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utama yaitu TCP dan UDP. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada struktur TCP/IP model. TCP atau Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi, data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, sini ada contohnya lagi, UDP atau User Datagram Protocol. Nah, yang UDP tidak berbasis koneksi,
tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman, dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Oke, kita lanjut lagi. Fungsi utama TCP model. TCP model IP berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model, dengan fungsi utamanya yaitu yang pertama, menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. Yang kedua, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Yang ketiga, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Lanjut lagi ya. Network layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Kita lanjut lagi. Nah, sini juga ada contohnya lagi. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Lanjut lagi ya. Nah, di sini ada contoh topologi jaringan untuk mengirim paket data. Di sini ada PC, switch, dan router. Nah, nanti si switch nanti si PC mengirim ke switch, terus switch ke router, router ke router 1 ke router 2, lanjut ke router 5. Oke, lanjut lagi. Data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequences, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Nah, pada komputer penerima terjadi di penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan atau pembungkusan paket yang diterima dari pengirim decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada contoh encapsulation dan decapsulation. Nah, yang sebelah kiri ini pengirim ya. Nah, contohnya itu. Nah, physical layer. Nanti physical layer ini akan dikirim paket datanya ke
penerima, lalu disusun. Jadi data link layer, network layer, transport layer, dan yang terakhir application layer. Nah, setelah dipecah-pecah di sini nanti akan digabungkan pecahan-pecahan yang kecil tadi yang di si pengirim ini ke penerima ini. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada contoh gambar yang satu lagi ya, encapsulation dan decapsulation. Nah, di sini ada sender dan receiver. Sini ada data link, IP, TCP, data link dan data link. Oke, segitu saja mungkin pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya baru belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.